Salam sejarah, salam budaya. Menelisik asik benda klasik kali ini adalah tentang relief Partayacna. Relief ini dipahatkan di Candi Jago. Candi Jago didirikan untuk memuliakan arwah Sang Raja Wisnuwardana yang wafat pada tahun 1268 Masehi. Setelah wafat, Wisnuwardana dicandikan di Waleri sebagai Siwa dan di Jajagu dicandikan sebagai Buddha Amoghapasa. Diberitakan Hayam Wuruk pernah mengunjungi makam leluhurnya ini pada tahun 1359 Masehi. Candi Jago merupakan perpaduan antara unsur agama Hindu dan unsur agama Buddha. Makam Wisnuwardana bernafaskan Buddhis, namun arsitektur dan ragam hiasnya bercorak Hindu. Pada teras candi terdapat relief-relief yang disusun secara prasawiya. Prasawiya adalah pembacaan relief dari sisi kiri menuju sisi kanan. Salah satu relief itu menampilkan kisah cerita Partayacna yang menunjukkan langgam dari Majapahit. Kisah Partayacna yang dilukiskan pada relief Candi Jago diawali pada saat para Pandawa sedang putus asa karena Yudhistira telah kehilangan segala yang dimilikinya pada waktu bermain dadu dengan Kurawa. Kini mereka akan berangkat dari Hastina, memasuki masa pembuangan yang akan berlangsung selama 12 tahun. Para Pandawa bermufakat akan menyuruh Arjuna bertapa guna mempersiapkan diri bagi pertempuran dahsyat melawan Kurawa nantinya. Sang Arjuna pun harus melatih diri lewat tapa brata agar memperoleh bantuan senjata dari dewa. Atas permintaan Yudhistira, penasihat rohani Pandawa memberikan pelajaran kepada Arjuna bagaimana ia harus melakukan tapa. Gunung Indragila adalah tempat ia bisa berjumpa dengan para dewa, namun harus melalui Resi Dwaipayana, Mahaguru dalam ajaran dan praktek Siwa Dharma. Lalu Arjuna mohon diri pada Kunti, ibunya. Dari harta miliknya yang sangat terbatas itu, ia memberikan selembar selimut kepada anaknya. Arjuna kemudian mohon pamit kepada kakak adiknya serta Drupadi. Dalam perjalanan, Arjuna bertemu dengan dua pertapa perempuan yang sedang beristirahat pada sebuah bale. Arjuna memberitahu mereka maksud kedatangannya. Kedua pertapa itu lalu menerangkan bahwa daerah itu adalah pertapaan Wanawati yang didirikan oleh Mahayani, seorang Raja Wadu, wanita yang berasal dari kalangan keraton. Arjuna diantar kedua pertapa itu menghadap Mahayani. Mahayani memberikan pelajaran panjang lebar mengenai halahayu. Halahayu adalah kebaikan dan kejahatan yang menimpa diri manusia secara silih berganti. Manusia yang dikuasai oleh rajas dan tamas akan melakukan perbuatan jahat. Yudhistira yang kecanduan bermain dadu misalnya, menjadikannya jatuh bahkan membawa seluruh keluarganya. Ketika malam tiba, Arjuna mengundurkan diri ke kamar tidurnya. Pada tengah malam, secara diam-diam seorang pertapa perempuan menjumpainya. Pertapa perempuan itu menyatakan bahwa saat ia masih tinggal di istana, ia sudah mencintai sang Arjuna. Namun cinta itu tidak diungkapkannya dan sampai kini masih tetap mencintai sang Arjuna. Ia sanggup menjalani risiko akan dipergoki dan dilaporkan kepada Mahayani. Arjuna melalui percakapan bisik-bisik berhasil meyakinkan sang pertapa bahwa ia harus belajar menguasai rajas dan tamas yang masih bergejolak di hatinya. Keesokan harinya Arjuna meneruskan perjalanannya meskipun harus diterpa hujan dan badai. Namun Arjuna tetap berjalan hingga malam hari ia memasuki hutan. Tiba-tiba datanglah Dewi Sri, Dewi pelindung istana Indraprastha, dengan tubuhnya yang bercahaya.
ia dahulu meninggalkan istana karena Raja Yudhistira telah berbuat yang kurang pantas. Batara Sri sanggup kembali ke istana asalkan diperlakukan dengan baik. Ia meramalkan bahwa Arjuna akan menerima senjata-senjata dari Hyang Kirata yang menjadi sarana bagi Pandawa untuk kembali ke istana. Dewi pelindung istana itu mengajarkan pula mengenai musuh-musuh di dalam sanubari manusia yang harus diperangi. Musuh itu berasal dari si tiga serangkai yang memberi bentuk kepada apa saja yang mulai berada di dunia ini. Manusia yang ingin mencapai pembebasan harus menyelami sang mutlak yang terperinci, asal mula mereka semua. Setelah memberikan petunjuk mengenai apa tapa brata yang akan dilaksanakan Arjuna, maka sang dewi lenyap dalam ketiadaan. Arjuna pun melanjutkan perjalanannya menyusuri pantai. Di suatu tempat yang sangat indah, Arjuna memergoki Kama dan Ratih, dewa dan dewi asmara yang sedang bercengkrama di lingkari bidadari surga. Arjuna menemui Kama dan menerangkan maksud dan tujuannya ke Gunung Indrakila. Kama menerangkan bahwa seringkali manusia salah menafsirkan kebahagiaan karena masih dikuasai rajas dan tamas. Ia belum bisa membebaskan diri dari si tiga serangkai hingga terbelenggu oleh kehausan akan kenikmatan. Seorang raja yang telah menyelami Siwagama. Siwagama adalah ajaran Siwa yang dilindungi orang-orang suci dan yang tahu bahwa kehampaan merupakan dharmanya dan kerajaannya merupakan pertapaannya. Atas permohonannya, lalu Kama menunjukkan jalan ke Gunung Indrakila. Di sebelah timur laut, ia akan menemukan pertapaan Dwaipayana. Namun, Kama memperingatkan Arjuna tentang adanya raksasa bernama Nalamala yang ingin mengadu kesaktiannya dengan Arjuna. Nalamala adalah raksasa yang memiliki 3 kepala, yaitu kepala raksasa, kepala gajah, dan kepala Garuda. Ia lahir dari lidah Durga sebelum ia melahirkan Ganesha dan hanya bisa dikalahkan oleh Nala Cintyamani atau meditasi Siwa. Setelah meramalkan bahwa Arjuna akan tinggal di surga, maka lenyaplah Kama. Setibanya di tepi sebuah telaga yang besar, tiba-tiba muncullah dari segerombolan air raksasa yang dipimpin Nalamala. Terjadilah perang tanding. Arjuna melemahkan senjata-senjata lawannya. Ketika para raksasa menampakkan diri dalam wujud kala, para dewa dan pertapa melarikan diri karena ketakutan. Arjuna ingat akan nasihat Kama untuk melakukan meditasi Siwa. Ketika Nalamala melihat sebuah benda bersinar di dahi Arjuna, ia melirikan diri sambil mengancam akan kembali pada zaman Kali dalam wujud 3 bersaudara Kalakea untuk membunuh 2 Pandawa. Sedangkan seorang anak buahnya yang bernama Madamana akan menguasai hati Arjuna dalam bentuk keadaan kalap. Sesuai petunjuk Kama, Arjuna berangkat ke Indrakila hingga ia sampai ke tempat bernama Inggita Martapada, kediaman Resi Dwaipayana. Ia adalah kakek Arjuna sendiri. Resi Dwaipayana menerangkan bahwa para Kurawa adalah inkarnasi kejahatan, sedangkan Pandawa adalah dewa Panca Kusika yang diutus ke bumi oleh Sang Mahadewa untuk membunuh para Kurawa. Resi Dwaipayana mengajari Arjuna tata cara mencapai pembebasan dan persatuan dengan hakikat Siwa. Setelah 1 tahun di Gunung Indrakila, Arjuna dikisahkan berhasil mencapai tujuannya di mana Siwan menampakkan diri sebagai Hyang Kirata. Itulah penjelasan mengenai relief Partayajna yang terdapat di Candi Jago. Ikuti terus channel Sinau Sejarah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam sejarah, salam budaya.